Saya mendukung pihak RSUD membersihkan nama baiknya jika berita yang disebarkan oleh iNews Sumba yang sudah beredar dan saya bantu bacakan sehingga videonya menjadi viral, terbukti fitnah atau hoax, dan saya siap untuk menjalankan proses hukum jika dilaporkan oleh pihak RSUD. Tapi begini mekanismenya jika RSUD mau menuntut pihak iNews dan saya. Ini caranya. Hai semuanya, kembali lagi bersama Vanessa di sini, dan Vanessa sudah nonton video dari YouTube official RSUD Umbu Rarameha dengan judul ini. Apakah kalian sudah nonton? Kalau belum nonton, nonton selengkapnya ya videonya. Sekitar 20 menit 1 detik sudah saya nonton semuanya sampai habis. Dan Vanessa sudah bantu share videonya ke sosial media saya sendiri dan juga ke grup-grup besar Sumba, sehingga masyarakat juga bisa menonton video lengkapnya dan masyarakat pun bisa mendapatkan video versi dari RSUD Umbu Rarameha. Dan perlu saya tekankan di sini bahwa dari awal sampai akhir video tidak ada pernyataan yang jelas dan tegas oleh pihak RSUD bahwa berita yang diterbitkan oleh iNews Sumba yang ini adalah hoax. Tidak ada pernyataan tegas dan resmi yang diberikan saat saya menonton video ini dari awal sampai akhir. Direktur Rumah Sakit Umum Umbu Rarameha hanya menghimbau masyarakat untuk tetap menaruh percaya kepada RSUD Umbu Rarameha dan tidak termakan isu-isu yang beredar di sosial media. Nah, setelah video tersebut keluar ya, banyak pro dan kontra lagi di masyarakat. Banyak yang beropini bahwa berita yang dikeluarkan oleh iNews yang saya bantu bacakan itu adalah fitnah dan hoax, dan mereka menuntut untuk rumah sakit agar melaporkan iNews Sumba dan melaporkan saya yang membantu membacakannya kepada pihak yang berwajib. Berikut ya komentar-komentarnya akan saya bacakan. Ini dia. Nah, jadi ada akun palsu nih yang nge-stitch ya video saya, terus juga disambung dengan atau digabung dengan video yang diposting dari RSUD ya, penjelasan tentang alat-alat operasi yang disteril dan lain sebagainya, dengan caption seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, Vanessa tidak bacakan lagi, kalian bisa baca sendiri. Yang posting juga adalah akun palsu. Namun dari postingan akun palsu tersebut ya, yang menggabung-gabungkan video saya dan video RSUD tersebut, banyak sekali komentar masyarakat yang pro dan kontra. Bahkan banyak yang mengeluarkan kata-kata yang kotor dan tidak difilter terhadap saya yang hanya membacakan berita dari iNews Sumba yang diterbitkan oleh editor atau penulisnya Bapak Dion Umbu Analodu. Oke, berikut beberapa komentar yang mau saya bacakan, yang sudah saya pilih untuk saya bacakan kepada kalian semua. Yang pertama dari Ibu Rambu Yana Praing. Salam kenal Ibu. Konten kreator abal-abal begitu perlu dilaporkan ke pihak berwajib agar tidak sembarangan menyebarkan berita hoax yang meresahkan masyarakat. Dan saya menjawab di situ, siap Kak, saya siap dilaporkan. Laporkan saya Kak, saya tunggu. Yang kedua dari Daniel Jordan Laki Tamba. Hai Kak Daniel, salam kenal. Vanessa Nerinda Jami, kalau kakak salah ya minta maaf saja, maka masalah ini selesai. Kakak harus paham bahwa dalam membuat konten juga ada etikanya. Tidak bisa hanya dari media massa kakak pakai itu sebagai tolak ukur. Itu kenapa banyak sekali yang resah sama konten kakak. Ya karena kakak memberikan edukasi yang salah lewat kontennya kakak. Oke, Vanessa akan meminta maaf, bahkan lebih dari sekedar minta maaf, siap menjalani proses hukum jika terbukti berita ini adalah hoax atau fitnah ya. Yang pertama, saya mau tekankan bahwa saya hanya membaca berita dari iNews yang bersumber dari sumber yang jelas, yakni penulis dan editor Dion Umbu Analodu ya, Kakak Daniel Jordan Laki Tamba. Dan saya tidak pernah memberikan edukasi. Mohon digarisbawahi, saya tidak memberikan edukasi yang salah seperti kata-kata di komentar kakak. Saya tidak memberikan edukasi, saya hanya membaca berita Kak. Jadi kakak tuh pahami dulu ya. Jadi kalau kakak mau bilang saya memberikan edukasi yang salah, kakak salah besar. Yang kedua kepada Ibu Rambu Yana Praing, salam hormat Ibu.
Jika memang ditemukan bahwa berita ini adalah hoax atau fitnah, Ibu bisa merekomendasikan RSUD untuk membersihkan nama baik mereka dan menggunakan hak jawab dan hak koreksi kepada media. Ya, jadi kalau mau membersihkan nama RSUD, Vanessa juga sangat dukung karena di sini Vanessa hanya baca berita, teman-teman. Jadi Vanessa kasih tahu nih mekanisme atau caranya agar RSUD bisa membersihkan nama baiknya dan bisa menuntut iNews Sumba jika memang iNews Sumba menyebarkan berita hoax. Apakah pers bisa dituntut? Nah, mari kita bahas. Jadi di Indonesia, negara yang kita tinggali ini, ada yang namanya Undang-Undang Pers. Jadi, dalam Undang-Undang Pers itu mengatur tentang keberatan atas pemberitaan pers. Dalam hal ini, jika RSUD keberatan dengan pemberitaan dari iNews Sumba, ada langkah-langkah yang bisa RSUD tempuh untuk bisa membersihkan nama baik karena dianggap bahwa berita yang diterbitkan oleh iNews ini adalah fitnah. Nah, langkah yang pertama yang bisa RSUD ambil adalah mengambil hak jawab dan hak koreksi. Apa sih hak jawab dan hak koreksi ini? Jadi langkah pertama yang bisa RSUD ambil untuk bisa membersihkan nama baiknya atas berita iNews yang saya bantu bacakan itu, yang beberapa masyarakat bilang ini adalah berita fitnah atau hoax, adalah hak jawab dan hak koreksi. Pihak RSUD bisa menghubungi pihak iNews yang telah menerbitkan berita tersebut, yang telah meresahkan masyarakat. Pihak RSUD bisa menghubungi media yang bersangkutan, dalam hal ini iNews, dan mengisi formulir hak jawab. Jadi pihak RSUD itu bisa langsung hubungi media dan media akan memfasilitasi ya. Media harus memfasilitasi. Jika media tidak memfasilitasi permintaan hak jawab dan hak koreksi dari RSUD, bisa dikenakan pidana dan juga denda senilai maksimal 500 juta. Jadi ini bukan lagi hanya terkait kode etik, ini sudah masalah hukum ya teman-teman ya. Biar kita nih teredukasi ya, jadi proses-proses untuk bisa menuntut pers, menuntut orang yang baca berita itu seperti apa, oke? Selanjutnya, jika hak jawab dan hak koreksi sudah dilakukan, tetapi masyarakat masih belum puas ya dengan hasilnya atau dengan hasil dari hak jawab dan hak koreksi tersebut, RSUD bisa melaporkan hasil karya jurnalistik tersebut ke Dewan Pers. Jadi saya, Vanessa Andrinda Jami, sangat mendukung pihak RSUD untuk membersihkan nama baiknya. Jadi langsung ditanyakan kepada pihak iNews, dari mana sumber beritanya, siapa saja sumber beritanya ini, karena pihak iNews setelah RSUD mengeluarkan video ini, pihak iNews tetap pada beritanya. Jadi di dalam hak jawab dan hak koreksi yang akan dilakukan oleh RSUD jika memang berita ini hoax ya. Jika memang berita ini hoax, kalau saya dari pihak RSUD, saya tidak terima. Saya akan cari tahu ya berita ini diterbitkan oleh siapa, terus kemudian saya akan menggunakan hak jawab saya, hak koreksi, dari mana berita ini Anda dapat, sumbernya siapa. Nah, jadi nanti di dalam hak jawab dan hak koreksi akan tahu sumbernya siapa, dan iNews harus bisa mempertanggungjawabkan. Setelah saya konfirmasi kepada penulis, Bapak Dion Umbu Analodu, dia tetap pada beritanya. Jadi tetap pada beritanya, terserah mau dibilang hoax atau apapun, terserah, tapi dia tetap pada beritanya. Artinya apa? Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan beritanya. Jadi ditunggu ya RSUD untuk menggunakan hak jawab dan hak koreksi. Jadi jangan menyerang saya yang membaca. Saya hanya membaca berita, beritanya sumbernya jelas, dan iNews juga punya sumber berita yang jelas, ya. Dan sumber dari iNews itu adalah hasil dari RDP. Sumbernya itu hasil dari RDP, sumbernya jelas, dan di dalam RDP tersebut ada pihak dari RSUD yang mengeluarkan statement-statement tersebut. Jadi di dalam hak jawab dan hak koreksi, silahkan tuh sama RSUD sama iNews bisa tuh dicari tahu ini dari mana sumbernya, kok bisa keluarin berita seperti ini yang meresahkan masyarakat, yang membuat masyarakat itu tidak percaya lagi kepada RSUD dan sebagainya. Jadi kalau mau masyarakat percaya dan mau masyarakat itu tahu mana yang fakta, mana yang hoax, silakan RSUD menggunakan hak jawab dan hak koreksinya. Karena ini sangat krusial karena menyangkut kepercayaan masyarakat. Atau apa perlu ada RDP lanjutan atau RDP ulang ya, yang dari tanggal 7 Februari itu yang berlangsung secara tertutup sehingga masyarakat bisa melihat secara live, atau masyarakat itu bisa juga melihat ya pernyataan-pernyataan dari
dokter, dari kepala unit yang sudah dirangkum dalam berita yang diterbitkan oleh E-News, apakah hoax atau fakta. Jadi apakah masyarakat setuju ada RDP lanjutan yang harus dipublikasi secara live kepada masyarakat Sumba Timur sehingga tidak simpang siur berita ini. Yang iNews bilang seperti ini berdasarkan RDP pada tanggal 7, yang RSUD keluarin videonya versinya mereka seperti itu. Jadi membuat masyarakat ini bingung dan akhirnya mau percaya yang mana nih? Percaya iNews sama Vanessa yang bantu membacakan beritanya atau kepada RSUD. Berarti kalau misalnya RSUD mengeluarkan statement seperti itu dan video seperti itu, berarti setiap statement yang dikeluarkan oleh dokter-dokter, oleh pihak RSUD sendiri di dalam RDP adalah fitnah, adalah bohong. Kalau begitu bisa dipidana, bisa dituntut, seperti itu. Karena mengeluarkan statement berdasarkan asumsi atau tidak fakta. Dan saya himbau kepada masyarakat Sumba Timur, bermedia sosial lah yang santun, yang benar dan tidak membabi buta menyerang personal seseorang, ya. Apalagi bersembunyi di balik akun palsu. Oke, ditunggu ya RSUD untuk menggunakan hak jawab dan hak koreksinya. Karena di sini dipertaruhkan semua nama baik, semua opini masyarakat kepada iNews, kepada saya, kepada RSUD. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Mari kita sama-sama untuk melihat mana yang fakta, mana yang hoax. Caranya hanya dengan RSUD menggunakan hak jawab dan hak koreksinya. Itu mekanismenya ya. Karena kalau mau tuntut pers itu, itulah mekanismenya. Kalau misalnya pers sudah terbukti menyebarkan berita hoax dan tidak bisa membuktikan sumbernya, pihak RSUD bisa loh untuk mempidanakan saya juga yang termasuk menyebarkan berita hoax melalui video pembacaan berita yang saya bacakan yang bersumber dari iNews. Sehingga masyarakat bisa tercerahkan ya. Silahkan digunakan hak jawabnya pihak RSUD. Kalau ada pihak yang bilang RSUD itu punya pekerjaannya tuh banyak, tidak hanya mengurusi berita hoax yang kayak gini-gini. Ayo dong, kalau saya jadi pihak RSUD, saya akan tersinggung karena nama baik sudah tercemar ya dari berita yang disebarkan oleh iNews. Ayo pihak RSUD pakai hak jawab dan hak koreksi, panggil pihak iNews, panggil penulisnya, panggil editornya, supaya bisa masyarakat ini tahu dengan jelas mana yang fitnah, mana yang fakta. Apakah iNews fitnah dan fakta? Apakah Vanessa bantu menyebarkan berita fitnah atau hoax yang diterbitkan oleh iNews atau tidak? Semuanya dipertaruhkan di sini. Nama baik iNews dipertaruhkan, nama baik saya juga dipertaruhkan, nama baik Rumah Sakit Umum juga dipertaruhkan. Silakan, mari kita sama-sama buktikan. Dan saya, Vanessa Nirinda Jami, siap untuk minta maaf dan juga bahkan siap untuk menjalani proses hukum jika dibuktikan bahwa berita yang disebarkan oleh iNews Sumba yang saya bantu sebarkan adalah berita yang hoax atau berita bohong. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sehat untuk kita semua. See you on my next video. Dadah!